jadi my future job. Jadi mungkin ya pengen mendalami juga tentang HC, HR dan lain-lain. Oke, berarti punya passion ke HC ya ke depannya. Yes, betul. Oke, semoga bisa ini ya, apa dengan Rizky bergabung di HC bisa kayak mengembangkan skill yang dibutuhkan sama HC di luar sih untuk pekerjaannya terutama. Oke? Amin. Thank you, Kak. Oke, Rizky, salam kenal. Terus selanjutnya tadi ada siapa? Farezi ya? Ada Farezi nggak di sini? Oh, Farid Kak. itu Rizky, Kak. Iya. Oh gitu. Oh ya udah, ada ini. Berarti ada tiga orang untuk UNER. Iya, betul, Kak. Oke, kalau gitu langsung aja. Thank you, UNER. Langsung lanjut ke ITS. Halo ITS. Halo, halo Kak, halo, halo. Halo Iksan. Ini kayaknya habis event juga ya. Halo, iya Kak, betul sekali. Ya kebetulan izin ya Kak, ini yang dari tes baru saya aja yang join. Yang lainnya satu tadi izin buat pulang ke rumah gitu. Tapi tiga lagi kayaknya Oke. ada kesibukan lain gitu sih Kak. Jadi yang hadir di Zoom sekarang saya doang seperti itu sih Kak. Oke, nggak apa-apa. Kenalan dulu Iksan. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Iksan. Nama panjangku Ahmad Iksan Maulana. Aku dari Inovasi Digital Institut Teknologi 10 November. Mungkin baru dengar ya, jurusannya emang baru teman-teman di TS. Kemudian, apalagi Kak tadi? Sorry. Semester berapa? Oh, aku semester 4 teman-teman. Semester 4. Tadi Mm-mm. sama kayak yang UNER sebelah ya tadi. Terus, fun fact-nya atau alasan dulu Kak? Boleh nih kasih Alasan fun dulu. fact, boleh ya alasan dulu deh. Oh, jangan. Tadi nggak fun fact ya? Ya, Oh, nggak sorry. apa-apa sih Nggak kalau usah. ada. Loh, kita Oh, tidak kita tidak oke. menutup kesempatan guys. Kalau dikasih fun fact ya nggak apa-apa gitu. Oke, oke. Oke, fun fact-ku kan ITS ini ya, singkatan dari Iso Turus Sangar. Nah, jadi biasanya aku bisa tidur normal lah. Gitu sih, Kak. Oh berarti ya. Itu fun fact-nya. Oke, berarti berarti manajemen waktunya bagus dong itu. Amin. Ya, patut Ya, Kak. Ya, diapresiasi. ya. Oke, Ya, ya, ya. motivasinya masuk HC. Al- Oke, masuk HC karena ada ini sih, Kak. Ada ceweknya Teh Jung, jadi aku masuk HC sih, gitu. Ah, Ah, enggak, pede. bohong, Oh, bohong, oh. bohong. Bohong, 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 Waduh, enggak. offset, offset. Bohong. Enggak, Kenapa bohong, nih? bohong. Karena ini sih, karena kan jurusanku ini ke arah ini ya Kak, inovasi digital tuh kayak pembuatan startup. Nah, jadi eh, aku tuh perlu belajar banyak juga gitu ya. Dimana kan HC ini kayak job desk-nya mengelola mengelola member, terus merekrut kan kayak gitu dan sebagainya. Jadi kayak ini hal kesempatan yang baru pertama di Human Capital ya di Gistar gitu. Karena memberikan kesempatan kepada saya dan saya juga suka terkait teknologi jadi why not saya untuk mencoba masuk HC. Seperti itu sih Kak. Oke, nah ini ada yang request nih. Kak Iksan kasih pantun dong. Boleh dong, coba deh. Aduh, bentar, nanti akhiran. Oke, oke, noted ya. Rani Oke, bantu noted nih noted. kalau Kak Iksan kasih pantun. Ya, Oke, oke, aman siap. aman. Oke. Ya mungkin Oke. sambil ngenalin ini Kak, ngenalin yang Oh lain ya, Kak. Kasihan oh ya soalnya boleh nggak boleh. dikenalin. Ya, ini di sampingku nih. Nah, Ya. ini dia lead HC-nya ITS. Dia namanya Hmm, Kila. Nah, ya. jurusannya Statistika Angkatan 23. Oke. Yang ini. Oke, terus yang ini sebelahnya ini namanya VV. Dia statistika Hmm, juga Angkatan 23. oke. Terus yang satu lagi ini Bila ini sama kayak Bila programnya ini. Eh, Program Star. Ini namanya tadi namanya Bila terus dia dari manajemen bisnis Angkatan 23. Oke. Oke. Terus ada satu lagi sebenarnya. Dia nggak ikut pas itu namanya Zaki. Nah, dia jurusan IT. Ajak duduk. Ajak duduk. Oke, nanti. Oke, mungkin itu aja. Nah, pantunya nih, Kak. Ya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Salam kenal Oke, semuanya. Jack. Terima kasih Iksan. Wah, Iksan sangat mewakilkan ITS banget ya. Satu tapi ramai banget nih. Oke, oke. Kalau Iksan sendiri angkatan berapa? 23 juga. Ya, aku 24 sendiri, Kak. Empat bungsu berarti. Bener, saya bungsu nih, Kak. Oke, thank you Iksan. Thank you ITS. Terus lanjut ke UB. Halo UB. Halo Kak Lia. Oke, Biu. Coba kenalan dulu. Oke.
Hai, sebelumnya mungkin dari teman-teman UB lainnya juga bisa sambil prepare dan on cam juga. Sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin aku Farasa Fabiu, biasa dipanggil Faras atau Biu. Aku jurusan dari Psikologi angkatan 2023 Universitas Brawijaya. Jadi sekarang lagi semester 6. Terus alasan aku masuk HC sebenarnya sama kayak tadi Kak Nur yang dari Aira sih Kak. Karena emang selinear sama prospek kerjanya dari psikologi. Dan aku juga lagi banyak-banyak cari pengalaman. Jadi kemarin coba untuk daftar HC di Brawijaya gitu. Oke, fun fact. Salam kenal teman-teman semuanya. Mungkin bisa dilanjut dari teman-teman UB lainnya. Boleh dari Kak Aryo atau Kiki atau dari Anggun. Nah, member-membernya silahkan. Halo, boleh nih aku dulu nih. Boleh, Aryo. Oke, kenalin teman-teman semuanya. Aku Aryo dari UB, Program Studi Teknik Komputer Angkatan 22. Sekarang Oke. semester 8 nih, lagi pusing-pusingnya. Oke, tua nih. Wah, enak aja. Oke, lanjut. Insya Allah 4 tahun selesai. Iya. Apalagi Kak, tadi? Fun fact. Fun fact. Oke, fun fact ya. Kebetulan aku anak teknik yang dimana kebanyakan itu konsumsinya adalah kopi, tapi aku maca. Ini Maca. Maca boys. Maca, kita pecinta maca, guys. It's okay. Kamu bukan ini kan? Kamu bukan penganggap maca itu rasa rumput kan? Enggak lah, maca tuh sehat. Ya, makanya Sehat, orang-orang tuh creamy. Beuh. ya bagus. Makanya maca tuh bukan rumput. Jadi di sini kalau misalnya kalian pembenci maca itu bukan rasa rumput, guys, oke? Oke. Taro aku juga suka. Tim Taro juga BTW. Oke, terus Maca Taro itu kenapa best sih. Aryo milih HC? Padahal anak teknik tuh. Oke, sebenarnya ini ceritanya agak rumit ya, agak panjang juga dari teknik ke HC. Oke, mungkin singkatnya yang gampang dipahami ya, aku salah jurusan. Oh, Aku salah oke. jurusan, terus pada akhirnya ikut-ikut organisasi dan langsung dapat jati diri, alhamdulillahnya. Sama seperti teman-teman yang lain tuh yang tadi bilangnya suka di bagian mengelola SDM. Dan akunya dulu itu juga banyak ikut ini sih, jadi kepanitiaan event, kapel gitu-gitu. Jadi dulunya itu juga anak event, terus sekarang banting setir lagi ke human capital karena juga mempunyai ini ya apa skill dan requirement-nya juga mirip-mirip lah ya. Gitu deh. Jadi ya mengejar dua karir tersebut sih. Anjay, berarti mau switch karir gitu dong, Aryo. Bener banget. Oke, semangat ya Aryo untuk script sheet-nya kalau semisal semester 8. Beneran? Info joki Kak. Gak boleh contoh guys. Oke, thank you Aryo. Terus panggil teman kamu yang lain. Bisa Kiki sama Anggun nih. Siapa dulu nih? Kiki kali ya. Oke, suara aku kedengeran gak ya teman-teman? Aman. Oke, halo semua ya, kenalin aku Kiki, aku dari program studi sistem informasi batch 2024, berarti aku sekarang semester 4, terus asal aku dari Semarang. Fun fact ini apa ya, aku gak bisa pedas, kemudian alasan aku milih HC karena di sistem informasi ini aku milih karena sebagai product management. Terus di product management ini kan dari beberapa experience aku mulai dari magang dan sebagainya itu tuh kayak dia tuh fokus di sumber daya manusia dan rekrutmennya sumber daya manusia. Nah berarti kan alasan aku milih HC pertama seperti itu sih Kak. Jadi kayak Oke, salam kenal Kiki. Kayaknya kamu capek banget Kiki. iya Kak, Terus semangat. lagi gak enak badan jujur. Oh, lagi sakit berarti. Ya, semoga cepat sembuh ya Kiki. Terima kasih Kak. Salam kenal Oke. teman-teman. Salam kenal. Selanjutnya ada Anggun. Halo Anggun. Oke, sebelumnya suara saya terdengar nggak, Kak?
Aman. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Anggun Amelia Simbolon. Teman-teman bisa panggil aku Anggun. Aku dari program studi Agroekoteknologi angkatan 2024. Dan fun fact-nya aku nggak suka seblak. Dan alasan aku buat join HC itu sebenarnya agak nggak linear sih sama jurusanku. Tapi intinya kayak cari pengalaman. Terus mungkin sebenarnya karena aku nggak yakin sepenuhnya di FP ini di Fakultas Pertanian, jadi aku ambil pengalaman juga. Barangkali aku bisa nantinya join ataupun kayak nyari pekerjaan ataupun kayak pengalaman lainnya di bidang lain begitu. Salam kenal Oke, semuanya. jangan-jangan salah jurusan kayak Aryo juga nih. Iya, Kak. Oke, adalah semangatnya. Semoga bisa lulus tepat waktu juga nih, meskipun salah jurusan. Oke, salam kenal Anggun. Nih, udah nih kayaknya UB udah selesai. Terus kita lanjut geser ke Undip. Halo Undip. Where are you Undip? Apakah ada Undip di sini? Yang belum rename boleh rename dong biar aku gak bingung nih liatnya. Yang ya rename-nya nama terus underscore CC atau SC, HCECC atau SC, terus underscore nama CC sama SC-nya. Undip ada nggak di sini? Ada Talita. Halo Talita. Talita, apakah kamu bisa on mic Talita? Di sini Undip cuma satu sih aku notisnya. Oh, ada ini, ada Fauzia juga. Halo Kak, Halo Fauzia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, boleh perkenalan dulu deh. Oke, sebenarnya selamat malam teman-teman HC yang lainnya. Kenalin, aku biasa dipanggil Hara. Aku dari Undip, Fakultas Psikologi, semester 6, semester tua. Terus, alasan di HC sebenarnya sama kayak Nur tadi ya. Itu emang udah align sama Psiko, jadi ya udah banyak dapat teori dari situ. Jadi ya diterapin aja di salah satunya di Gistar Club. Terus, fun fact ya. Kita Ya, boleh. udah Siapa tadi yang ngikut pencetus fun fact ya? Boleh deh. ITS gitu deh dan sekalian. Fun fact, barang aku tuh suka ketinggalan HP, charger dan lain-lain, tapi nggak pernah hilang. Jadi kayak Oh, aku teledor tapi masih terstruktur gitu. Jadi masih bisa oke. ketemu semuanya. Oke, itu sangat-sangat amazing sekali ya. Ketinggalan tapi nggak hilang gitu. Iya Bagus udah sih. berpuluh-puluh kali kali HP ku ketinggalan, cuman ya. Oke, panggil ini dong teman-temanmu. Iya di sini cuman ada Talita, anak aku. Talita mungkin memungkinkan gak ya buat on cam On cam sama on mic sih, pastinya sama on on mic mic? sih. Iya. Atau on mic aja nggak apa-apa kok kalau semisal ada bermasalah sama kameranya. Bisa nggak? Bisa nggak? Atau nggak lewat chat aja kalau semisal on mic-nya bermasalah juga. Fleksibel guys, kita fleksibel di sini. Gimana Talita nggak gimana 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 gimana? Kayaknya Kalau lagi nggak settle deh, Kak. lagi nggak settle ya, ya udah deh nanti perkenalannya lewat chat aja ya. Jangan lupa perkenalan Talita. Oke. Oke. Nanti aku follow up. Oke, kita lanjut geser ke UNP. Halo UNP. Sila. Halo Kak, Oke, ini wah, avatar banget nih Sila. ya kayak kita hidupin dulu kameranya. Oke. Oke, wah tadi Kakak. tadi nggak on cam ya berarti. Parah sih Sila, kamu menipuku. Ya udah, it's okay. Kenalan dulu. Oke, halo semua, kenalin aku Sila dari Palembang, tapi lagi kuliah di Padang, jadi di UNP ya. Alasan aku HC ini karena sebenarnya ini nggak masuk ke jurusan aku, karena jurusan aku itu DKV. Uh, as we know, UNP baru banget buka chapternya tuh di tahun sekarang, jadi masih baru banget. Dan anggota kami tuh ya masih dikit banget kalau bisa dihitung ya. Jadi kami juga masih Oke. berusaha untuk ngembangin Digistar di UNP juga, Kak.
Oke, berarti HCWNP belum ada member yang banyak ya? Masih kamu aja? Bener-bener. Iya bener banget. Oke, baru oprek gak sih? Iya baru banget. Dan oh ya sih chapter baru ya. Ya udah. Semoga Mm-mm. bisa ini ya, bisa berkembang ya untuk Ya, amin chapternya. amin Kak. Oke, Oke. thank you. Fun fact boleh dong? Satu. Fun fact ya. Oh, kalau di Padang ini kalau nyebut sambalnya itu lauk. Terus juga kalau Oh, misal wow. kita nggak boleh kayak sambal itu lauk, tapi kayak misal mau beli sambal apa gitu. Terus juga kalau di sini juga nggak boleh bilang kamu kau gitu, nggak boleh, harus denang gitu. Hmm, lauk berarti makan kan lauk tuh kan kayak lauk utama gitu gak sih? Jadi sambal tuh Mm-mm. jadikan oh my God. Iya, itu Oke. kenapa banyak sambal-sambal gitu. Ya gitu aja kan. Oke, salam kenal Sila. Lanjut ke Unsri yang terakhir. Halo Unsri. Unsri, where are you Unsri? Di sini aku Halo melihat Kak, Arif. Iya, halo Arif. Coba perkenalan dulu. langsung aja ya Kak. Boleh. Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Arif Juanda, biasa dipanggil Arif. Aku dari Bimbingan dan Konseling angkatan 2024. Jadi eh, aku alasan milih HC ini yang pertama itu linear dengan jurusan aku menempuh, terus ingin melanjutkan dari batch sebelumnya. Di sini aku nggak Oke. sendirian. Aku ada bawa teman-teman aku. Yang pertama itu ada Pinka dan kedua ada Naila. Mungkin kepada Oke. teman-teman ingin Oh ya, lanjutnya. motivasinya Arif apa nih jadi Aceh? Eh, ingin mengembangkan, memperdalam lagi Kak, ilmu HC ini Kak. Anjay, cakep. Berarti kamu 2 periode ya? Iya Kak, betul. Bisa sepuh deh. Lanjut ke Pinka, boleh deh. Halo Kak, sebelumnya maaf banget aku belum bisa on cam. Kenalin Oke. aku Aulia Pinkasari, biasanya dipanggil Pinka. Aku dari jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Untuk motivasi milih HC itu karena di organisasi sebelumnya itu udah di divisi HC terus, jadi kayak udah klik aja sama role-nya dan ditambah aku juga enjoy buat engage people gitu Kak. Oke, terus fun fact sama motivasi. Untuk fun fact, mungkin apa ya? Aku suka banget minum air putih. Mungkin kalau dilihat dari Oke, bagus, dari bagus. tubuh aku itu 80% isinya air putih semua. Sehat dong itu. Bagus, bagus, bagus. Terus motivasinya apa? Buat motivasinya sih mau lebih ke pengembangan diri aja sih, Kak. Oke, pengembangan diri. Mau ada passion ke sana tuh, ada passion ke dunia HC. Untuk passion ke dunia HC itu ada tertarik dikit. Mungkin nanti. Oke, nanti bisa dikembangkan ya. Mungkin cocok nih ke HC gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutin sama teman aku, Naila. Oke, halo Naila. Halo, selamat malam Kak. Malam. Gimana kabarnya? Oke, baik. Baik. Oke, kenalan dulu. Oke, jadi perkenalkan, aku Naila Ines Hairnisa, atau biasa dipanggil Naila atau Ines juga boleh. Aku dari jurusan Teknik Informatika, sekarang di semester 6. Terus alasan aku memilih HC ini sebenarnya pilihan kedua aku. Nah, terus juga karena mungkin di organisasi sebelumnya aku banyak pengalaman di SDM gitu, jadi mungkin kepilihnya ke divisi ini. Oke, tapi gimana masuk ke HC kan bukan pilihan pertama tuh. Ada feeling kayak kenapa HC sih gitu atau enjoy so far so good gitu. Sejauh ini enjoy sih Kak, malah lebih seru pas di HC Digistar ini. Oke, bagus. Oke, salam kenal Naila. Fun fact satu dong Yang boleh? fun fact aku eh mungkin
sama kayak mirip-mirip sama Kak Hara tadi. Kalau aku tuh dikunci, kunci tuh selalu gak aman di aku. Jadi pernah kunci kamar teman aku di kalau aku kan sekarang di Wah. Indralaya ya. Nah, teman aku tuh di Palembang. Nah, kunci kosnya tuh nggak sengaja ke bawah sama aku ke live. Terus aku juga pernah ngilangin kunci kamar aku juga. Nggak bisa Untungnya, masuk dong. untungnya ada ininya, ada cadangan nih. Oh, Mungkin itu kasihan. aja sih. Oke, wah, sangat berbahaya ya. Oke, Naila, salam kenal. Terus aku notice Devitri. Halo Devitri, bisa on mic tidak? Halo Devitri. Are you there? Kayaknya belum kenal, cuma Devitri aja nggak sih? Ya, setelahnya udah deh kayaknya. Kalau belum, maksudnya kalau ada kendala buat on mic bisa kenalan di chat. Nama, terus kampusnya di mana, terus semester berapa, fun fact, sama kenapa milih HC. Oke? Oke, biar nggak lama-lama nih, udah jam 10. Oke, kita mulai aja. Oh ya, kenalin dulu aku. Halo, kenalin nama aku Lia. Aku dari Human Capital Development, which is HC Pusat. Dan kenapa milih HC? Karena punya passion ke sana, meskipun background pendidikanku nggak di situ. Dan ya, semoga dari sini aku bisa belajar banyak tentang HC dan dunia soft skills yang kita bakal ke situ kayak gitu. Terus di sini aku notice ada siapa ya? Tadi ada Surya deh. Surya ada nggak ya di sini? Iya, salah jurusan. Aku dari jurusan pendidikan bahasa Inggris nyasar ke HC gitu. Tapi nggak apa-apa karena emang fokusku emang pengen ke dunia HC gitu sih. Jadi kayak ya, oh ya fun fact apa ya? Fun fact kan aku jurusan pendidikan bahasa Inggris nih, terus masuknya ke HC. Nah, startku di Digistar Club ini dari Digistar Class 2024, tapi ambil fokusnya ke developer, which is ke IT gitu. Jadi agak ke sini-sini ya, gitu. Itu aja sih. Oke, lanjut aja. Kita langsung masuk ke materi pertama. Iya, loncat banget, makanya belajarnya banyak di sini. Aku izin share screen ya, guys. Bisa ini nggak? Udah bisa ngelihat ini kok nggak? Share screen-ku nggak? Masih Belum, loading. Kak. Gimana sekarang? Aman? Masih loading. Nah, udah. Udah. Oke, jadi karena di sini juga teman-teman kalian nggak banyak yang join, maksudnya kayak ya ada beberapa yang belum join dan at least di setiap students chapter sama chapter itu ada. Jadi bisa di note ya, bisa dicatat gitu. Jadi biar teman-temannya juga tahu yang nggak join kayak gitu dan biar teman-teman juga nggak bingung. Jadi bisa dicatat semuanya. So, sebelum kita masuk ke materi HC yang utama, I will I will share the basic knowledge dulu tentang komunitas kita. So, apa sih Digistar Club itu? Langsung aja. Oke, about Digistar Club. Nah, Digistar Club itu seperti yang teman-teman ketahui kalau ini tuh ya komunitas resmi kita di bawah Telkom Indonesia langsung. Wadahnya itu untuk mahasiswa fresh grad dan untuk yang kerja pun nggak menutup kemungkinan bisa masuk ke komunitas kita dan ini itu lebih ke biar bisa jadi member Digistar Club itu teman-teman harus mengikuti program dari Living in Telkom which is ada Digistar Class Intern yang kalian tahu DCI itu, terus Digistar Connect serta program lainnya yang di bawah Living in Telkom. Dan di sini kita punya, ini gimana ya, aku lupa sebetulnya kayak jargon atau values gitu. Nah, values yang dibawakan oleh DC itu adalah 3, learn, grow, contribute. Nah, kalau learn di sini, pasti kalian di sini kan bakal belajar banyak kan, belajar mengenai hard skill, soft skill, di bidang teknologi, di bidang digital, bisnis gitu. Terus di sini ada grow.
Nah, kalau setelah kalian belajar kan kalian nggak cuma kayak mendiamkan apa yang kalian dapatkan. Nah, di sini kalian berkembang lebih dalam tentang hard skills maupun soft skill yang telah kalian pelajari di awal dan contribute. Yang pasti ketika kalian sudah mendapatkan sesuatu kan nggak didiemin doang kan, kalian harus berkontribusi entah itu untuk masyarakat, entah untuk sesama teman kalian, sesama mahasiswa, pokoknya bisa berkontribusi terhadap Indonesia gitu. Dan untuk datanya kita so far itu sudah memiliki 6.300 plus members, sudah bekerja sama atau terkoneksi dengan 500 plus universitas, dan untuk chaptersnya itu baru 12 campus chapter. Dan di sini kita ada 2 students club, di mana ini adalah transformasi dari tahun kemarin, yaitu kan 3 tuh yang tahun kemarin, ada Digister Network, ada Digister application sama Digister Business, dan di sini jadi 2. Nah, 2 ini Aira itu gabungan dari DA sama DN. Untuk bilanya ini itu adalah transformasi dari digital business. Dan untuk demografinya kita untuk mahasiswa lebih banyak daripada fresh graduate sama bekerja. Kita udah 78% sekian, 13% itu untuk fresh graduates-nya dan 8% untuk bekerjanya gitu. Terus why Digister Club? Nah, di sini ketika kalian telah mengikuti komunitas kita, di sini kalian pastinya bakal development your skill, entah itu digital, entah itu tentang teknologi, entah itu tentang bisnis, dan di sini itu bisa kalian ikuti lewat program kita, which is ada DigiCourse, DigiCamp, DigiTalks, DigiBoot, DigiWar, DigiHack, kayak hackathon kayak gitu. Nah, itu karena kita juga skopnya AI sama bisnis, jadi ya sekitaran antara digital teknologi atau enggak bisnis. Dan selanjutnya ada career pathway. Nah, ketika kalian menjadi Rangers itu udah terkoneksi sama CRM. CRM itu maksudnya kayak anggapannya kayak pool talent-nya gitulah, pool talent-nya Telkom. Dan di sini ada high potential talent, ada superstar. Jadi high potential talent itu kayak nih, tinggi nih. Dan kalian jadi Rangers itu udah lebih tinggi daripada member aja. Kalau member aja itu aku lupa sebutannya apa, tapi kalau semisal udah jadi Rangers itu udah high potential talent, dan di atasnya high potential talent itu ada superstar. Nah, keuntungannya kalian udah masuk level yang cukup tinggi di CRM itu, kalian akan mendapat undangan untuk training and certificate scholarship yang tersedia. Nah, semisal kalian nih kayak sempat stalking Digister Club-nya IG itu, di situ kan ada kayak certification, ya kan? Terus ada ini, yang baru-baru ini ada Telkomaton kalau nggak salah. Nah, itu kan kalian pasti nggak notice kan, kayak ini anak-anak yang mereka ini yang ikut ini taunya dari mana sih gitu. Nah, ternyata dari berbagai sumber, termasuk aku sendiri, itu mereka diundang dari internal, which is dari Telkomnya sendiri. Terus mereka itu nyari candidate atau talent yang bagus nih kayak high potential sama superstar. Nah, mereka bakal ngasih email itu, bakal reach out kalian langsung itu untuk mengikuti training maupun certification. Nah, kalau di aku sendiri, aku sudah mendapatkan satu itu di tahun 2025. Kalau yang kemarin tuh aku mendapatkan email untuk mengikuti sertifikasi AI kalau nggak salah. Itu karena selain aku Rangers, di situ CRM-ku tertera kalau I'm the superstar gitu loh. Jadi kayak aku udah masuk ke superstarnya. Nah, untuk masuk ke level yang cukup tinggi atau bahkan ke superstar itu dilihat dari track record kalian di awal start masuk jadi Rangers, dan itu selain dari track record kayak kinerja kalian, itu juga bisa dinilai dari kayak atasannya, gimana atasan kalian itu menilai kinerja kalian kayak gitu. Jadi biar kalian bisa masuk ke talent tersebut, ya gimana kalian harus mendapatkan track record yang bagus gitu, sehingga kalian nanti akan diberi kesempatan yang eksklusif dari Telkomnya sendiri. Contoh mengikuti training, mengikuti lomba kayak yang Telkomaton, ataupun sertifikasi gitu. Dan selanjutnya ada community and network yang seperti tadi, yang database tadi, kalau ya kita udah masuk sekitar 6.300 members dari 500 plus universitas seluruh Indonesia dan sudah terkoneksi dengan 12 kampus chapter. Oke, lanjut. Nah, di sini ada program dari kita. Untuk beberapanya di sini ada DigiCourse, DigiCamp, DigiTalk, sama DigiWar. Nah, DigiCourse itu apa sih? DigiCourse itu kayak session interaktif, ya gampangnya kayak workshop, seminar, dan itu speakernya itu dari industry experts. Jadi contoh kayak AI ya, berarti yang ngomong ya speakernya ya tentang
yang ahli di bidang AI, terus kalau misalnya bisnis ya yang ahli di bidang bisnis and so on kayak gitu. Lalu kalau di Gcamp itu lebih ke bootcamp, jadi dia itu bakal lebih ke project based daripada cuma sekedar seminar maupun workshop. Jadi untuk di Gcamp itu karena camping ya, dan dia bakal lebih dari 1 hari di situ, outputnya diharapkan kalian tuh sudah menghasilkan something yang bisa berguna kayak produk kayak gitu. Lalu ada Digitalks itu kurang lebih sama kayak DigiCourse, tapi kalau Digitalks ini mungkin karena lebih informal kali ya, jadi kayak speakernya itu yang paham tentang trends, terus kayak pengalaman-pengalaman, insight kayak gitu-gitu. Lalu ada DigiWar, itu adalah competitive events. Kalau DigiWar tahun kemarin itu dari Digister Business. Kalau misalnya AI atau digital atau teknologi itu namanya biasanya DigiHack kayak gitu. Dan ini pasti teman-teman kalau semisal udah stalking IG-nya bakal sering nemu poster-poster kayak gini, dan ini adalah dokumentasinya gitu. Next slide. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu, kebanyakan sih dari chapter itu belum tahu kalau beliau ini yang ada di sini, yang gede banget fotonya ini adalah lead koordinator kalian, which is ketua dari komunitas kita, Digister Club. Dan apa benefit untuk menjadi member Digister Club? Yang pertama, know more about Telkom Indonesia. Pasti kalian juga di sini bakal diberi banyak informasi tentang perusahaan itu sendiri. Lalu ada strong and amazing network relations. Nggak menutup kemungkinan kalian juga bisa berkoneksi dan berelasi dengan internal dari Telkom Indonesia itu, which is strong and amazing kan. Terus ada develop skills through Digister Club programs, yaitu tentang ya teknologi, digital, business, and so on. Terus ada live discussion every day, yaitu gunakan WA kalian untuk kita berdiskusi guys. Terus ada training and certification scholarship opportunity yang aku sebutin sebelumnya. Terus ada an opportunity to be included in the high potential superstar talent clusters within CRM, dan contribute more, gain more rewards. Nah, kalau di Rangers itu ada sebutan Rangers of the Month atau Members of the Month. Terus biasanya kalau kalian aktif itu, misal nih kayak kalian mengikuti event DigiCourse, terus kalian aktif nih jadi kayak best participant, nah itu bakal ada rewards dari kita, entah dalam berupa duit gitu atau berupa merchandise dari Telkom gitu. Lanjut. Nah, ini bentar. Nah, ini selanjutnya ada Students Club. Nah, Students Club sendiri yang udah aku kasih tahu kalau kita dari 3 menjadi 2. Kalau AI itu gabungan dari DN dan DA, Digital Network sama Application. Kalau bisnis itu ya dari DB itu sendiri. Dan ini pasti untuk Students Club masing-masing harusnya sudah tahu ya. Jadi kayaknya aku nggak perlu menjelaskan itu lebih lama gitu. Lanjut ke Digister Club Campus Chapter. Nah, di sini untuk UKM, kenapa Telkom itu udah menjadi UKM? Karena startnya Digister Club itu kayak di Telkom gitu loh. Jadi dia itu sudah banyak pengalaman, emang startnya di situ, jadi sekarang sudah resmi jadi UKM. Terus untuk new-nya kita baru membuka chapter di UI sama di UNP. Lalu untuk other chaptersnya ada dari BINUS, ada dari Undip, UB, ITB, ITS UNER, UGM, Unsri, dan Unpad. Dan semoga saja kedepannya kita bakal tidak menutup kemungkinan untuk membuka chapter di kampus yang lain gitu. Oke guys, bentar. Nah, ini kan kita udah kelar nih tentang Digister Club itu sendiri. Sekarang kita masuk ke materi HC. Kita ganti slide dulu ya. Oke. Udah ganti belum slide-nya? Atau masih di yang tadi, yang Digister Club deck itu tadi? Udah ganti, Kak. Oke, kalau udah ganti, sekarang kita masuk ke materi kita, which is Ignite HC, the first part. Karena ini adalah start kita, biar kalian juga nggak bingung ke depannya bakal ngapain gitu kan. Mungkin ya beberapa dari teman-teman yang masih baru atau di periode baru kayak bingung nih kayaknya gue HC ngapain sih ke depan kayak gitu. Nah, langsung aja, so what is HC? So HC itu adalah divisi yang memastikan orang-orang di organisasi berkembang, terarah, dan tetap engage sehingga organisasi bisa berjalan secara sustainable. Nah, di sini itu HC itu bukan sekedar cuma mengurus anggota, tetapi di situ kalian kayak kehidupan dari member kalian dan rangers kalian sendiri. Jadi kalau semisal nih membersnya pasif, rangersnya pasif, nah itulah kalian yang harus menghidupkan mereka kembali sehingga kita itu tetap jalan terstruktur, sehat, dan berkelanjutan. Jadi nggak hilang-hilangan, nggak tiba-tiba pasif kayak gitu. Nah, what would you do
Nah, di sini kalian akan belajar atau akan melakukan sebuah people management, talent development, engagement and culture, dan sustainability. Untuk people management sama talent develop, people management sama engagement and culture itu lebih ke gimana cara kalian itu tetap membondingkan rangers dan members biar mereka tetap aktif. Dan juga ketika talent development, nah di situ itu kalian itu tidak menutup kemungkinan bakal ditanya oleh mungkin atasan kalian atau teman-teman yang lain atau pihak yang lain kayak ini kayaknya ada kesempatan buat ini deh. Ada nggak sih dari Rangers lo yang cocok nih untuk mengikuti program ini kayak gitu. Soalnya kan biasanya HC itu yang melihat potensi member-member kalian atau potensi Rangers kalian kayak gitu. Terus ada sustainability, yaitu ya gimana cara kalian untuk maintaining biar komunitas kalian itu berjalan dengan baik dan aktif kayak gitu. Lanjut, ini adalah untuk programnya, khususnya untuk HC sama SC, which is Students Club. Jadi untuk teman-teman Students Club di sini bisa dicatat atau bisa di ini gitu. Nah, untuk Students Club sendiri itu kan baru bangun ya, maksudnya kayak baru selesai nih opreknya. Nah, di sini untuk program kalian, proker kalian selama satu periode, yang pertama ada Digi Quiz. Nah, Digi Quiz ini itu dilaksanakan di week pertama, kan 1 bulan ada 4 minggu tuh. Nah, yang Digi Quiz ini di week pertama, who and how, nanti dari HCD ini akan collab dengan Markom dari pusat gitu. Nah, nanti kuisnya akan di-share di story IG di Gistar Club gitu. Nah, untuk Students Club-nya itu akan membagikan kuis itu ke grup member masing-masing klub. Dan nanti ketika kalian sudah menyebarkan kuis itu di grup member, nanti bisa report dokumentasinya ke aku, ke HCD. Nah, idenya kan itu ada di week 1 tuh. Di week 1 itu kan dari Senin sampai Jumat. Nah, itu terserah kalian mau kapan harinya, boleh di Jumat atau boleh di tengah-tengah minggu, itu it's okay, terserah. Untuk kuisnya itu dari teman-teman Students Club. Jadi untuk kuisnya tuh tentang apa ya, pasti disesuaikan sama klub masing-masing. Dan untuk kuisnya ini lebih ke games kata pilihan ganda gitu teman-teman. Jadi nanti bakal ada contoh kuisnya. Jadi intinya kayak gini, misal nih tentang bisnis ya. Bisnis itu tentang marketing. Kamu pilihnya marketing. Nah, kamu itu mencari kata deskripsi tentang marketing. Terus misal nih kayak aku adalah bla 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 kayak gitu-gitu. Pokoknya berhubungan sama marketing. Nah, di bawahnya ini nanti bakal ada kayak box kecil-kecil gitu. Itu jumlahnya itu disesuaikan dengan kata itu. Paham nggak? Kayak marketing berarti MARKETING ada 9, berarti ada 9 box. Ya intinya kayak gitulah permainan kata kayak gitu. Untuk idenya nanti setiap HC Students Club bisa inilah bonding gitu ya, kayak nyari ide soalnya bisa didiskusiin dulu. Terus untuk numbernya ada 2 kuis, which is ada 1 kuis per klub. Kan kita ada SC Bila sama Aira, berarti Bila sama Aira di week pertama harus ada kuis itu 1 untuk per week. Dan untuk story IG-nya itu kita gantian. Jadi per 1 bulan itu misal nih bulan pertama itu startnya bulan besok ya, itu mungkin Bila dulu, baru untuk bulan selanjutnya itu Aira kayak gitu. Jadi kayak gantian. Jadi ya tinggal misal nih kayak si besok itu bulan apa sih, Mei ya. Nah, Mei kan udah untuk week pertama kan si SC ini kan udah ngasih kuis masing-masing nih dan udah disebarin ke grup member masing-masing. Nah, terus di Mei itu startnya di story IG itu dari Bila dulu. Ya jadi nanti aku akan mengambil kuis itu, kuis dari HCSC-nya Bila untuk ditaruh ke story IG. Terus untuk Mei, Juni baru nanti aku ambil dari SC-nya Aira untuk ditaruh ke IG kayak gitu. Jadi gantian gitu. Dan kita ada reward-nya. Reward-nya itu totalnya ada 3 per bulan, 1 dari winner IG dan 2 dari SC. Nanti kemungkinan untuk reward-nya bisa link aja gitu. Dan untuk total link ajanya ya itu akan di-announce di selanjutnya lah, to be announced gitu. Oke, selesai untuk Digi Quiz. Kita lanjut ke week 2, yaitu ada Digiscuss, yaitu Digi Discuss. Nah, who and how-nya itu dari HCSC melakukan aktivitas discussing atau kayak chat-chat gitu di grup member
Nah, topiknya bebas, terserah kalian. Entah itu sesuai sama Bila, sesuai sama Aira, atau mungkin informal topik, itu nggak apa-apa, terserah kalian. Dan itu gunanya untuk menghidupkan suasana, biar grupnya itu nggak diem. Terus nggak ada topik, nggak ada yang ngomong kayak gitu. Jadi itu dilakukan di week kedua. Nah, idenya yaitu dari HCSC sendiri, terus bebas terserah kalian, bisa berupa sending questions atau informations. Kan biasanya kalau questions itu kayak ada yang tahu ini nggak sih? Terus gimana sih caranya ini kayak gitu. Atau information itu contohnya kayak kalian tahu nggak sih kalau ini kayak gitu. Jadi terserah kalian. Untuk numbernya satu topik aja per week biar nggak kebanyakan. Tapi kalau semisal nih di member kalian itu, misal kalian sudah melemparkan satu topik, ternyata ada member yang menanyakan topik lain atau kayak lempar ke topik lain, ya udah kalian ikutin aja, kan emang fungsinya untuk menghidupkan biar member itu nggak diem kayak gitu. Selanjutnya ada DigiLocker. Kapan? Di week ketiga. Nah, who and how-nya itu HCSC lagi akan mencari locker, terserah di mana. Yang pasti harus dari credible sources ya, jadi jangan abal-abal. Itu bisa dari LinkedIn, Glints, Jobstreet, atau apapun, terserah. Itu cukup satu aja, nggak apa-apa. Nah, itu nanti harus sebelum di-share atau sebelum disebarkan ke member, harus approval dari aku dulu. Jadi misalnya HCSC udah dapat locker. Nah, kalian harus approve ke aku dulu, baru di-share ke grup information, ini ke grup member. Nah, nanti kalau semisal teman-teman HCSC kan pada join di information sharing group ya, nanti yang share ke situ itu aku. Jadi setelah kalian nemu locker, approve ke aku, kalau aku oke, kalian share ke grup member, aku akan share ke grup information itu. Untuk jumlahnya satu aja. Lalu selanjutnya ada Digi Podcast. Nah, Digi Podcast ini adalah proker terbaru tahun ini. Week-nya kapan? Week-nya itu week keempat. Dan untuk ini lebih ke aku yang ngejalanin untuk yang awal. Jadi HCD akan collab sama Icon, Digister Icon sebagai MC, dan untuk Rangers-nya itu sebagai speaker. Jadi bisa dari eksternal, bisa dari internal, bisa dari chapter. Dan chapter ini maksudnya bukan yang selalu dia lead chapter atau vice lead chapter. Jadi teman-teman di sini meskipun HC, kalau semisal kalian relate nih, akan bisa kita tarik untuk jadi speaker. Nah, kan lumayan tuh jadi speaker tuh ya. Nah, di sini jadi nanti aku yang akan memutuskan siapa yang bakal jadi MC-nya dan siapa yang bakal jadi speakernya. Untuk place-nya itu di mana? Di Discord. Jadi kalau nggak salah nih, di Discord itu ada kayak fitur webinar. Jadi ya kayak podcast-podcast gitu yang para penontonnya itu cuma mendengarkan kayak gitu ya, kayak podcast biasanya. Dan untuk target pesertanya itu all member chapter dan all member students club. Untuk idenya bakal berupa soft skill karena ini juga proker HC, jadi kemungkinan speakernya juga ya antara dari HC sendiri atau mereka yang emang relate kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti bakal icon yang terpilih yang akan mencari pertanyaan berdasarkan soft skill itu. Untuk numbernya fleksibel, jadi nggak tahu nanti bakal ada berapa topik, itu terserah aku gitu sih. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada lagi proker HCSC program yang juga aku jalanin di pusat, yaitu ada one on one. Nah, one on one ini apa sih one on one? Nah, one on one ini adalah gini, anggapannya dari kalian tuh sangat-sangat harus memanage banyaknya orang di situ kan. Ya, entah students club, entah di chapter. Nah, di situ kalau semisal kalian merasakan ada yang pasif nih kayaknya ada yang nggak beres nih, ini kok grup kok sepi-sepi aja. Kalau semisal kalian cuma mengandalkan grup itu doang, gimana kalian tahu permasalahan itu, dan nggak mungkin rangers kalian itu bakal terbuka, gue lagi demot nih, kayak gitu loh. Terus ngomong di grup kan nggak mungkin kalau kalian nggak nge-reach out itu. Jadi di sini aku lebih ke gini sih, aku mengadakan program ini biar kalian itu tahu kalau semisal grup ini lagi sepi karena ada permasalahan di sini, terus atau enggak orang ini lagi pasif karena ada permasalahan di sini. Nah, itu cara kalian taunya itu dengan one on one, which is kalian dialog dengan satu kayak gitu. Nah, when-nya kapan? When-nya itu di kuartal 3, which is di Juli sampai September. Punya siapa? Di sini HCSC. Di sini kan HCSC nggak cuma satu ya, ada 3, ada yang 4 kalau nggak salah. Nah, itu nanti akan dibagi per member. Jadi gini, misal HC-nya itu ada 3, terus total Rangers Club di Bila anggapannya itu ada kayak 20, yaitu
gimana cara kalian bisa membagi 20 dibagi 3, atau ya nanti kan nggak bisa sama kan, 20 bagi 3 kan nggak bisa. Nah, itu terserah nanti baginya kayak gimana. Nah, nanti setelah one on one itu, hasilnya semuanya itu akan dikirimkan ke aku. Jadi untuk pertanyaannya ini mungkin kalian bisa diskusi nih. Ini kayaknya kita nanyain apa aja ya. Nah, itu around 5 questions, itu terserah bisa lebih, tapi jangan kurang. Jadi minimal 5 questions. Untuk pertanyaannya bisa dirundingkan dengan tim HC masing-masing. Untuk duration per one on one-nya bisa around 30 sampai 40 menit. Nah, nanti setelah semua selesai tuh one on one-nya, semua member udah, nanti dilaporin ke aku dalam bentuk kesimpulan. Contoh gini, semisal si HC1, HCCA ini menangani 3 member atau 3 rangers. Nah, masing-masing dari setiap orang ini, HCA ke orang pertama itu disimpulin dulu hasilnya dari question kayak wawancara informal itu. Terus si A sama orang kedua juga sama, si A sama orang ketiga juga sama. Nah, nanti hasil dari 1, 2, 3 ini disimpulin. Itu untuk HC yang A. Untuk HC yang B juga sama, untuk HC yang C juga sama, sampai HC yang terakhir juga sama. Nah, nanti dari keempat HC ini disimpulin semuanya. Paham nggak? Jadi kayak dari satu dilaporin ke akunya itu dalam bentuk semuanya. Jadi aku cuma pengen tahu gimana sih Rangers dibilah kayak gitu. Gitu sih. Oke, nah di sini HCCC programs. Di sini aku cuma asumsiku ada 2 ya. Soalnya kenapa? Untuk chapter sendiri kan ini tidak berkaitan langsung dengan pusat kan. Di sini belum tentu juga ya, mungkin ada HC-nya yang udah menangani event tersendiri di chapter itu. Jadi aku tidak bisa menyamakan itu sama Students Club. Nah, di sini tapi aku mewajibkan 2 proker. Yang pertama sama one on one. Untuk teknisnya juga sama kayak one on one-nya Students Club. Dan di sini ada Diginongki. Dan Diginongki ini ada apa ya? Kita udah diskusi juga sama teman-teman yang lain. Nah, Diginongki ini ya kayak organisasi yang lain di kampus. Contoh kalian ada kumpul langsung terus bonding kayak gitu. Nah, when-nya itu kapan? Itu minimal sekali sebulan. Jadi which is di 1 bulan ada 30 hari itu kalian harus ada 1 kali kumpul bareng. Punya siapa? Bisa Rangers sama member. Pengennya sih Rangers sama member ya, tapi minimal Rangers lah gitu. Untuk kalian bisa bonding. How-nya terserah, bisa dalam maupun luar kampus. Duration-nya fleksibel. Untuk reportnya harus ada dokumentasi foto. Jadi di dalam 1 bulan itu, perwakilan dari lead chapter harus ngirim dokumentasi foto ke HCD. Kayak gitu. Itu untuk Diginongki. Oh ya, sebelumnya aku belum notice. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Nah, oh ya lupa tadi untuk SC, aku bakal tanya progres SC dalam 1 bulan itu, bukan. Kalau laporan progres itu aku bakal tanya gimana Rangers di Bila, gimana Rangers di Aira bukan minimal sih, setiap 2 minggu sekali. Jadi misal nih, Mei deh, anggapannya Mei, Senin, Minggu pertama, minggu kedua, aku bakal tanya gimana progresnya Rangers nih. Terus minggu ke-3 sama minggu ke-4, aku juga bakal tanya gimana progresnya Rangers, kayak gitu. Jadi untuk laporan keseluruhan CSC bakal aku tanya setiap 2 minggu sekali. Dan untuk CC aku bakal tanya setiap 1 bulan sekali di akhir. Gimana sih progres Rangers kalian, progres members kalian, kayak gitu. Di akhir bulan, setiap bulan. Gitu. Nah, untuk other assignments-nya, ini umum ya. Sebentar. Nah, sebagai HC, kalian harus bisa menghidupkan suasana grup member dan ranger, entah itu dari cuma sekedar informal chat atau apapun terserah kalian. Terus harus bisa reach out jika merasa ada ranger yang pasif atau on off. Reach out ini maksudnya bukan reach out di grup ya. Reach out ini maksudnya reach out langsung ke orangnya itu. Lalu yang ketiga, jika ada event, entah event di SC maupun CC, harus menjadi reminder notifikasi di grup peserta dan menjadi buzzer ketika event itu berlangsung. Nah, di sini ada communication flow untuk kita. Yang pertama dari internal. Internal itu berarti dari HCD pusat kan ada internal ya, internal itu ya pokoknya dari atas itu, entah dari Telkomnya sendiri, entah dari lead coordinator which is dari Juven, ataupun dari vice lead internal, itu akan memberikan informasi ke HCD, tapi sebelum masuk ke HCSC harus udah
approval dari lead internal sama lead koordinator, baru aku kasih informasi itu ke teman-teman HCSC dan HCCC, baru nanti setelah dari kalian akan mengarahkan ke Rangers gitu. Pun sebaliknya kalau semisal dari SC maupun CC mau melaporkan sesuatu, itu dari ke HCD baru nanti aku sampaikan ke atasan, which is ke internal kayak gitu. Untuk project flow-nya, ini lebih ke ini sih, ke ya secara umum project flow-nya HC meskipun eventnya tadi kayaknya weekly gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan HC bakal ada event tersendiri. Nah, untuk project flow-nya bakal ada kayak PIC ideation, biasanya itu dari aku, dari HCD, terus akan mengkonsultasikan ideation itu dengan Students Club, kalau semisal collab, kalau semisal kayak pusat mau collab sesuatu bareng SC gitu, jadi bakal konsultasi dulu, mungkin ke lead SC-nya gitu. Tapi kalau enggak, si HCD ini bakal ngajuin ideation itu ke lead internal untuk approve. Kalau sudah, itu kita eventnya harus note ke master list. Master list tuh kayak anggapannya kasarannya kalian booking jadwal gitu. Soalnya kan biar nggak tabrakan sama event lain, entah itu dari SC sendiri maupun dari CC. Terus kalau udah book master list, tunggu approval from core team. Core team itu maksudnya ya tim pusat, koordinator, lead, terus ada bendahara, ada sekretaris, ya pokoknya yang dari tim inti itu. Terus selanjutnya ada execution, evaluation, report, sama present ke lead internal dan koordinator. Itu untuk project flow secara general. Oke, thank you. Waiting. Semangat. Jadi ini masih quarter 2 dan kalian bakal banyak banget event yang ditunggu. Jadi dari aku itu dulu. Nah, question and answer. Jadi yang mau bertanya atau kayaknya masih bingung di beberapa part, bisa on mic dan on cam boleh deh. Silakan. Daripada bingung kan di tengah kayak nih gue HC ngapain ya gitu. Gitu guys. Ya, Iksan silakan. Oke Kak, izin bertanya terkait ini aja sih, terkait tadi yang report. Itu reportnya tuh tadi kan ada, maksudnya langsung aja ngirim di chat grup itu atau gimana Kak? Kalau Yang report, karena report itu kan progres masing-masing ya, jadi langsung ke aku. Berarti langsung PC aja ya Kak? Ya, langsung. nanti mungkin aku bakal kasih announcement-nya kayak waktunya report nih gitu. Jadi kalian masing-masing perwakilan aja kirimnya ke aku langsung. Oke Kak, thank you. Oke, bentuknya bisa lewat Gdoc saja sih, nggak usah yang PDF gitu, nggak usah. Oke, lanjut. Ya, Fauzia, silakan. Oke, Kak izin make sure aja yang masalah one on one itu berarti kayak semacam konsultasi kalau ada Rangers yang pasif dan bermasalah nggak sih Kak? Kalau one on one ini nggak harus kalian menemukan Rangers yang pasif atau bermasalah. Jadi kan itu kan aku udah ngasih ini kan, kayak dia di quarter 3 antara bulan ini sampai bulan ini, jadi terserah kalian mau ngadain kapan gitu, dan itu mencakup semua Rangers kayak gitu. Jadi meskipun mereka ada masalah, terus meskipun mereka nggak ada masalah, meskipun mereka ya aktif-aktif aja, kan kalian kan juga nggak tahu kan kayak dalamnya kayak gimana gitu. Jadi untuk itu semua Rangers entah aktif, pasif, terus hilang-hilangan, semuanya diajak ngobrol gitu. Oh, I see. Berarti ya intinya nanyain keadaan seluruh Rangers ya dari HC kita. Oke. Jadi kan nanti bakal ada 5 questions tuh minimal. Nah, itu 5 question-nya itu kalian rundingin dulu sesama HC. Jadi anggapnya kayak interview, tapi jangan kayak interview, paham nggak? Kayak interview kan kayak gimana ya? Kan itu kan anggapnya kayak ngobrol informal gitu. Tapi kalian menanyakan sesuatu gitu. Tapi untuk pembawaannya jangan kayak interview, literally kayak kamu nanya sesuatu, terus dia jawab selesai, terus kamu nanya sesuatu lagi, dia jawab selesai. Jadi kalau misal nih, ini lebih ke usahakan Rangers kalian yang kalian ajak ngomong yang banyak ngomong. Jadi misal nih kamu nanya sesuatu, ternyata dia jawab tapi sambil kemana-mana gitu. Itu dengerin aja, soalnya
ya emang itu gunanya one on one. Jadi bukan literally kalian interview mendapat jawaban, interview mendapat jawaban. Kalau bisa kalian ulik kenapa teman-temanmu pada hilang, kenapa teman-temanmu kayak gini, terus aspirasi teman-temanmu itu kayak gimana ke depannya, terus teman-temanmu itu pengen event ini tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi nanti dirundingin aja sama teman-teman HC gitu. Sebisa mungkin kalian mendapatkan info itu sedalam-dalamnya tanpa kalian kayak benar-benar nanya, kamu ada masalah tak kayak gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi nanti merasa terinterrupt kayak gitu loh. Dan mereka jatuhnya nggak nyaman kalian tanya-tanyain gitu. Oke, I see, Kak. Berarti reportnya juga seluruh Rangers ya, Kak? Iya, Aduh, maaf pastinya. banget. Pastinya seperti itu. Misal nih, HC-nya Undip ada 3, Rangers-nya ada berapa ya? 15. Jadi satu Rangers itu kan ada 5. Nah, nanti setiap setiap satu HC menghadapi 5 ini, biar gampang dan biar bisa detail, kalian buat laporannya misalnya habis interview orang pertama, ya kalian buat laporannya, habis interview orang kedua buat laporannya, sampai interview orang terakhir buat laporannya. Nah, terus HC pertama ini tugasnya menyimpulkan dari 5 ini. Nah, untuk 3 HC yang lain itu menyimpulkan dari 15, baru dilaporin kayak gitu. Oke, Kak, sangat menjawab. Terima kasih banyak. Oke, thank you Fauzia. Nextnya Biu, silakan. Oke, kali aku izin nanya, ini terkait tadi yang report juga, Kak. Berarti kalau report ini, sepemahaman aku yang di report itu tentang yang tadi kalau CC ya, Kak, tentang yang one on one sama yang di Jinongki ya, Kak. Ya, kalau di Jinongki itu wajib 1 bulan sekali. Kalau one on one ya setelah itu. Terus untuk reportnya lebih ke ini sih. Ya mungkin aku bakal nanya gimana di Jinongki kalian kayak gitu, siapa aja yang ikut, ada berapa yang ikut, outputnya kayak gimana. Sama ini sih lebih ke selama 1 bulan ini itu Rangers kalian itu gimana, members kalian itu gimana, secara general apa yang kalian lihat kayak gitu. Jadi nggak harus yang beneran, misalnya kan kalau one on one itu kan cuma dalam periode tertentu dan itu sekali doang kan. Nah kalau di Jinongki itu kan bukan cuma sih, kayak sebulan sekali, tapi aku nggak bakal literally nanya di Jinongkimu gimana, nggak itu doang. Jadi kayak keseluruhan, kayak ya anggapannya Rangers sama member di chapter ini gimana gitu. Jadi sedetail mungkin penglihatan kalian gimana sih progresnya, itu ada masalah apa, terus apa yang kalian lakuin, eventnya apa aja, terus aktif atau enggaknya kayak gitu. Jadi nggak ada format khusus. Oke, terus mau nanya juga, Kak, berarti untuk report ini apakah dimulai start di bulan April ini, apa bulan depan, dan begitupun dengan yang tadi di Jinongkinya, apakah start di bulan ini juga atau bulan apa? Startnya di bulan ini. Iya. Startnya di bulan ini. Oh ya, untuk startnya di bulan ini untuk laporan itu. Jadi nanti untuk SC aku bakal nanya di akhir bulan, which is sudah 2 minggu kan. Dan terus untuk si chapternya aku juga bakal aku tanya di akhir bulan nanti untuk keseluruhan di April ini. Terus untuk start weekly-nya itu dari minggu ketiga, which is ada locker. Jadi untuk teman-teman SC harus mencari locker gitu. Terserah lokernya bisa sebisa mungkin relate sama Students Club-nya sih gitu. Kalau tentang digital teknologi ya tentang itu, kalau tentang bisnis ya tentang itu gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau dari aku udah cukup sih, Kak, udah menjawab. Terima kasih banyak kali ya. Oke, ada lagi yang mungkin ada yang masih bingung nih gitu. Tanyakan saja guys, tanyakan saja. Oke, Ulan. Kak, aku mau tanya beberapa sih. Tadi udah disinggungkan kalau untuk SC itu nanti perlu ada kuis, terus apa namanya cari loker gitu. Nah, untuk di approve-nya ke kakaknya itu kita laporannya by chat di WA aja atau ada Excel semacam Excel gitu, terus nanti ada petanda approve-nya gitu. Kalau aku mending chat aja sih. Kalau misal di Excel aku harus ngecek Excel gitu kan. Jadi lama gitu. Jadi mending langsung aja chat ke aku. Oke. Terus yang tadi kan yang one on one itu untuk SC sendiri biasanya tuh sebelumnya dipakai apa? Maksudnya lewat Zoom atau lewat apa ya, Kak? One on one ini bebas, bisa dari apa? Bisa lewat Zoom, bisa lewat WA, bisa. Jadi terserah kalian mau diskusiin dulu sama sesama HC. Kalau misalnya lewat WA ya udah lewat WA.
Kalau misalnya lewat Zoom, lewat Gmeet ya udah terserah kalian gitu kan. Kalau misal nggak pengen ada batasan ya bisa lewat Gmeet kayak gitu atau nggak di WA. Asal kalian bisa nangkep apa yang kalian omongin atau kalian tuh bisa nangkep hasil output kalian dari one on one ini sama tuh Rangers itu kayak gimana kayak gitu. Oh ya, tadi kan ada dibahas podcast ya Kak, yang lewat Discord itu. Mm. Kalau misalnya di SC itu pakai Discord juga misalnya, itu bisa nggak ya Kak? Supaya lebih apa sih santai aja gitu loh Kak. Kan biasanya Discord itu kan bisa Oke, bisa apa namanya bisa. memutar musik juga kan, kayak lebih itu vibes-nya gitu. Gak apa-apa, bebas di Discord pun bisa. Jadi nggak ada batasan kalian harus di platform mana. Asal kalian comfort dan teman kalian juga comfort, ya nggak apa-apa. Udah dari aku Kak, makasih. Oke, untuk SC jangan lupa ya, week ketiga locker nih. Oke, lanjut. Ada lagi? Iya, Elsa, silakan. Oke, thank you Kak Lia. Mungkin melanjutkan soal yang podcast tadi. Nah, itu kalau seperti yang disampaikan tadi itu kemungkinan besar bakal lewat Discord ya. Nah, itu bakal didokumentasiin kayak misalkan harus dimasukin ke YouTube gitu atau ya udah di Discord aja gitu. Kalau dokumentasi nanti kan kebanyakan untuk podcast PIC-nya bakal ke aku kan. Untuk dokumentasi cukup foto aja dan untuk one on one ada dokumentasinya juga. Jadi bisa kayak kalian ngomong ya udah foto screenshot gitu sebagai dokumentasi gitu. Untuk keseluruhan dokumentasi bisa berupa screenshot atau foto aja sih. Jadi kalau semisal locker ya kalian udah ngirim locker ke grup member ya udah di foto aja grup itunya. Kalian ngirimin itu di screenshot gitu. Oke, Kak Lia, terus terkait sama lokernya itu, nah lokernya itu cuman loker aja atau kayak boleh juga lowongan buat magang gitu? Karena tadi kayak yang disampaikan juga kalau 78% ya dari Rangers itu atau kayak member itu adalah mahasiswa gitu. Kalau locker boleh internship. Jadi apapun sebenarnya locker itu bukan yang literally cuma kerja. Jadi kalau misal kalian tahu ada sertifikasi, bootcamp atau apapun yang menurut kalian bisa develop the skills, dikeluarin aja. Oke, thank you Kak Lia. Mungkin itu aja sih dari aku sementara. Oke, thank you Elsa. Ada lagi? Gimana guys? Gimana Aku mau tanya lagi boleh? Boleh. Itu yang bagian Discuss itu, itu by chat aja atau boleh kayak gunain Discord lagi atau misalnya Meet atau gimana gitu? Discuss itu kalau tahun kemarin itu dia di chat, tapi kalau kalian punya initiation kayak kayaknya kita enak deh ngobrol di Discord gitu, nggak apa-apa. Oke. Pokoknya di Discuss itu biar kalian itu aktif terus bonding kayak gitu-gitu sih. Jadi apapun tempatnya asal bisa ngebuat member kalian aktif ya go on gitu. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ada lagi, oh iya belum kelar nih, enggak tinggal dikit lagi sih. Ini lebih ke requestan salah satu atasan, dan ini juga cukup ya ide yang bagus juga sih. Jadi FYI aja, kalau di sini udah ada yang DCI tidak ya? Belum ya? Belum ada yang ikut DCI ya? DCI, Digistar Class Intern. Kalian udah tahu nggak kalau Digistar Class Intern itu ada IG-nya? Tahu, Kak. Aku ikut, Kak. Oh ya, nih ada yang aku nih. Oke, siapa yang ikut tadi? Siapa yang ikut? Elsa. Anjay, DCI. Ya, kalian harus ikut juga guys. Kayak DCI itu so benefit banget. Dan lumayan lah buat LinkedIn kalian. Ya, regardless gitu. Jadi, akan ada, kan ini kan kita ya transformasi ya di periode yang baru. Nah, kedepannya itu akan ada rencana atau sedang berjalan juga untuk transformasi dari IG-nya DCI itu jadi satu ke Digistar Club. Jadi kayak gimana itu kita itu kayak mengaktifkan Digistar Club Instagram yang emang sebelumnya udah aktif juga sih. Nah, di sini requestannya adalah untuk teman-teman SC tercinta mencari ini. Kalau misal kalian ngelihat sekarang nih boleh nih ya dilihat Digistar Club
IG-nya itu ada posan Justin Bieber. Ya, Justin Bieber maksudnya. Itu kan disangkut pautin sama dunia mahasiswa, dunia pekerjaan kan. Nah, di sini idenya adalah atau tugasnya adalah teman-teman SC itu bisa mencari ide fit untuk IG Digistar Club tentang topik trending saat ini apapun itu, tapi jangan yang Sarah ya kan sekarang kan lagi ada FHUI itu kan, tapi jangan tentang itu karena ya nggak baik gitu kan. Nah, itu dikaitkan dengan telkom environment atau hal yang relate di dalam dunia pekerjaan atau perkuliahan. Ya contoh kayak yang kemarin kan, yang Justin Bieber atau Bieber Coachella itu kan lagi trending tuh. Nah, itu disangkut pautin sama dunia pekerjaan atau perkuliahan atau di telkomnya sendiri gitu. Untuk pembuatan desainnya atau brief kontennya, terus juga dimasukin ke feed Instagramnya itu adalah tugas markom kita. Nah, tugasnya teman-teman cuma memaparkan ide, anggapannya kayak, sekarang tuh ada trending ini, terus fokusnya itu atau relate gak sih sama dunia ini, relate sama kehidupan kuliah kita, relate sama Telkom, relate sama pekerjaan, itu bisa disalurkan ke HCD, baru HCD nanti bakal confirm ke Markom untuk dibuatkan konten briefnya. Gitu. Jadi kalian benar pure cuma idea aja. Dan di sini aku yang request itu minta ada 4 feed alias 4 post di setiap bulan, which is 1 minggu 1 post. Nah, di sini biar aku bisa enak baginya nanti, jadi aku bakal minta idea itu 2 topik dari Aira, 2 topik dari Bila. Nggak harus tentang teknologi yang Aira banget nih, terus Bila banget nih, ini lebih ke general. Intinya kalian menemukan ide atau menemukan kayak sekarang trending ini, terus cocok sama ini, ya udah itu ambil aja. Jadi nggak harus yang benar-benar teknologi, benar-benar digital, terus benar-benar bisnis, apapun tentang itu. Jadi kayak general kayak gitu. Dan aku akan mengambil itu start mulai bulan depan aja. Jadi mungkin dari Aira aku bakal minta 2 topik, dari Bila aku bakal minta 2 topik. Terus misal nih, in case kayak, aku misal di week pertama ya, aku udah punya banyak topik nih kayak gitu. Ya udah, ya nggak apa simpan aja topik itu sampai aku minta, disimpan aja buat bulan-bulan berikutnya dan itu bakal kita gunain juga gitu. Ada pertanyaan untuk SC? Jelas, Kak, jelas. Oke, so far so good ya untuk SC ya. Gimana, aman untuk Bila sama Aira? Ini dong, apa sih? Iya, bagus, reaction. Oke, jadi aku anggap aman ya. Kalau misal ada following question, bisa langsung aja chat di grup. Jadi kalau misal ada question, itu chatnya di grup, biar teman-teman yang mungkin nggak kepikiran, bisa kepikiran, dan kalau misal kepikiran, udah tahu jawabannya gitu. Jadi aku juga bakal bahas itu di grup. Oke, terus ada ini untuk biji kuisnya kayak mungkin belum ada kayak bayangan bentuknya bakal gimana. Jadi kurang lebih bentuknya itu bakal kayak gini. Mana ya? Nah, kayak gini teman-teman. Ini untuk SC ya. Kalau tahun kemarin itu namanya DigiStrike, tapi ya sama aja kuis kayak gitu. Nah, modelannya itu kan nanti bakal ada pemenang tuh. Ya bakal kayak gini. Terus bentuk kuisnya kayak gini. Jadi kayak ini aku nggak tahu ya jawabannya apa, tapi kayak ya dia kayak deskripsi dulu, kayak aku kodenya tertulis tetapi terlihat bla 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 kayak gitu-gitu. Jadi kayak deskripsi gitu, terus katanya ada di boxnya kayak gitu. Bukan pilihan ganda juga sih ini, lebih ke games word kayak gitu, games kata. Nah, kayak gini-gini. Ini untuk DN dulu. Nah, terus di bawahnya ini ada kayak DB dari DB gitu. Dan untuk kuisnya disesuaikan sama student club kalian masing-masing. Nah, di sini sebenarnya aku ada ide untuk weekly-nya di G-Star Students Club itu juga weekly-nya di G-Star Chapter. Tetapi untuk chapter aku tidak mewajibkan ini karena aku nggak tahu program kalian bakal kayak gimana untuk chapter dan aku juga tidak bisa menyamakan itu. So kalau semisal nih kalian bingung nih bakal kayak gimana ke depannya untuk HC chapter, terus kok kayaknya membernya kok
pasif, terus kalian bingung mau ngapain, nah kalian bisa adapt dari prokernya si SC. Nah, tapi untuk prokernya si SC ini wajib, jadi harus ada dan aku bakal minta laporan itu. Gitu. Itu untuk SC ya. Kalau CC bisa adapt aja sih. Bisa ikut, misalnya ada Digiscuss versi CC, itu nggak apa-apa. Kayak misalnya kalian juga butuh Discord-nya kita, jalanin aja asal member kalian aktif, member kalian hidup gitu. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Apa so far so good gitu? Aman-aman? Atau mungkin juga kalian apa ya, kepikiran ide baru. Jadi sebenarnya ini kan program wajib kita dari HC Pusat. Tapi kalau semisal kalian itu punya ide kayak ide unik gitu. Contohnya itu kalau nggak salah di digital business yang periode kemarin, itu SC-nya mengadakan kayak English Day gitu. Jadi English Day itu kayak setiap hari ini atau setiap week ke ini, itu para membernya harus ngomong pakai bahasa Inggris. Kayak gitu. Itu lebih ke unique idea aja sih. Jadi beneran literally kalian nggak harus kan di aku kalau yang tadi sorry ini bentar ini kayaknya ya bingung aja. Oke. Bentar. Nah, aku bingung sendiri nih jadinya. Nah, yang aku paparin tadi itu wajib ya. Itu proker wajibnya SC sama CC. Tapi di luar itu kalau kalian ada ide, itu dijalankan aja nggak apa-apa. Terserah. Entah English Day, entah apa ya, public speaking day, atau apa ya. Intinya merujuk ke tujuan kita yang utama, yaitu cara kalian untuk menghidupkan member gitu. Biar member tuh nggak ngerasa kayaknya nggak ada event, kita nggak ada apa-apa gitu loh. Udah hilang gitu. Jadi gimana caranya maintaining itu. Dan proker dari kita itu membantu teman-teman biar member sama rangers tetap aktif. Tapi kalau di luar itu kalian ada contoh Digistar Bonding, terus Digistar Explore atau apapun itu terserah kalian. Jadi kita nggak menutup kemungkinan peluang kayak gitu. Tuh guys, tapi yang laporan ya yang kita kasih dari pusat ke kalian itu butuh laporan. Kayak gitu. Untuk kuis, itu kan tadi juga saran wording games ya. Tapi kalau semisal SC ada saran kuis dalam bentuk lain, entah dalam bentuk pilihan ganda, tebak gambar, itu bisa disesuaikan sama kita nanti gitu. Jadi semisal nih SC bilang kayaknya bisa gambar sih, gambar kayak apa ya, picture tebakan gambar gitu, itu bisa. Jadi kita cuma buat kayak acuan aja sih biar teman-teman tuh nggak bingung ke depannya bakal gimana gitu. Ada pertanyaan? So far kayaknya materi kita juga udah kelar sih, tinggal Q&A aja gitu. Kak, mau tanya lagi boleh? Itu berarti tadi Digistrike itu bagian dari DigiQuiz ya? Ya, namanya tahun kemarin DigiStrike. Kalau sekarang DigiQuiz. Ganti nama Aku doang. kira beda. Enggak, Terus ganti nama itu doang. untuk apa kan? Untuk DigiQuiz itu kan nggak di IG ya Kak? Itu nanti dari HC-nya sendiri atau ke Markom? Nanti untuk kuisnya aku bakal pick kan untuk di IG itu kan gantian. Jadi 3 pemenang, 2 dari SC, 1 dari IG. Nah, IG-nya itu gantian, bulan ini dari Aira, bulan besok dari Bila. Nanti aku bakal pick itu dari teman-teman. Bakal aku yang kasih ke Markomnya. Baru Markom yang akan edit bla 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 ke IG gitu. Soalnya kan yang punya akses ke IG kan Markom pusat gitu. Oke, Kak, terima kasih. Oke, Ulan. Ada lagi? Dari chapter mungkin? Ya sebenarnya chapter nggak gimana-gimana, soalnya untuk responsible itu dari pusat itu memegang kendali penuh untuk SC, HCSC. Jadi kalau misalnya HCC itu ada part dari kita dan ada part dari chapter kalian masing-masing, dari lead kalian masing-masing. Kan juga kemungkinan setiap chapter punya proker untuk untuk HC masing-masing kan. Jadi sorry guys, ada kucing. Jadi kita nggak bisa, aku pusat nggak bisa
menyamaratakan itu gitu. Jadi untuk CC lebih ke kita ngasih kebebasan untuk CC gimana caranya CC bisa menghidupkan member dan ranger sekalian. Mungkin CC juga ada kayak kepikiran, nih kayaknya bisa nggak sih event bonding online untuk para rangers gitu. Tapi si pusat ngasih proker wajib untuk bonding offline per bulan at least sekali. Bisa lebih dari sekali juga nggak apa-apa sih, lebih bagus gitu. Ya kayak organisasi-organisasi pada umumnya. Itu untuk Cece. Jadi untuk Cece nggak ada arahan yang gimana-gimana juga sih. Begitu. Ada pertanyaan? Mungkin Cece ada bingungnya apa gitu. Atau so far so good. Boleh di komen juga nggak apa-apa sih. Oke. Boleh ini dong, react-nya dong. Oke. Oke, untuk kalau semisal SC atau CC itu kepikiran buat event tersendiri, entah Course, Talks, yang pasti kalian kan lingkupnya soft skill ya, nggak mungkin pegang-pegang hard skill. Itu bisa ajuin atau planning dulu, ajuinnya ke aku. Biar aku bisa narusin itu ke atasan gitu. Soalnya kebanyakan dari kita kan untuk eventnya ya hard skill antara digital, IT atau bisnis, tapi bisa tidak menutup kemungkinan itu bisa kita collabin sama soft skill gitu. Contoh nih HCSC, aku ambil HCSC lagi ya. Si Aira bakal buat event Course atau Talks about teknologi. Nah, di teknologi itu kan kita juga belajar tentang soft skill, which is ada project management, ada time management, ada collaboration atau teamwork juga. Nah, itu bisa ditempelin prokernya HC tentang itu. Jadi nanti jatuhnya ke Series. Series itu atau Bootcamp. Nah, itu bisa lebih dari 1 hari. Misal nanti 1 harinya itu fokus ke hard skill-nya, 1 hari yang lain bisa fokus ke soft skill-nya. Tapi untuk melakukan kolaborasi kayak gitu, harus confirm ke aku, biar aku nanti confirm ke lead students club. Itu sistemnya juga sama kayak chapter. Tapi kalau chapter mungkin kalian bisa lebih fleksibel untuk langsung confirm ke lead chapter masing-masing gitu. Ya karena emang aku tanggung jawabnya lebih banyak ke Students Club ya. Jadi gimana pun Students Club harus lapornya ke aku juga. Gitu. SC, soalnya SC juga cakupannya lebih luas. Jadi SC itu membernya itu nggak cuma chapter, tapi siapapun member itu bisa masuk. Contoh nih Aira, Aira kan membernya itu juga dari TELU, dari Undip, dari universitas yang lain. Bila pun sama, kalau semisal untuk membernya chapter, dia kan ya udah kalau TELU ya TELU aja. Terus kalau misalnya UGM ya UGM aja kayak gitu. Jadi untuk cakupan Students Club itu dia lebih gede kayak gitu. Makanya kenapa kita ada di Jinongki dan kalau bisa member juga diajak karena untuk kalau semisal itu kita taruh ke Students Club, satu Indonesia nggak bakal jadi satu nih di Jakarta gitu kan. Kalau semisal chapter ya udah di kampus-kampus itu aja dan menurutku itu juga nggak harusnya juga sih, at least kalian masih bisa guide member secara offline gitu loh kalau untuk chapter. Tapi ya aku minta minimal rangersnya dulu lah gitu. Gitu. Dan setiap event kalian, setiap aktivitas kalian harus ada dokumentasinya dan dokumentasinya bisa laporin ke aku. Entah aku bakal minta yang per 2 minggu itu, entah aku bakal minta yang 1 bulan sekali itu. Jadi harus ada dokumentasinya. Gitu. Ada question sebelum nih kayaknya udah mau jam 11 nih. Ya meskipun besok Sabtu sih. Gimana? Ada pertanyaan terakhir? Gak ada ya. Oke, kalau semisal udah nggak ada pertanyaan, boleh ini nggak sih on cam kita dokumentasi dulu, kita foto-foto cantik dulu gitu. Ntar ada tuker-tukeran IG tapi di grup aja, jangan di sini. Boleh deh, yang belum on cam kita on cam. Kita foto dulu, foto cantik dulu. Boleh pakai emoticon apa sih? Yang di ini loh, stiker-stiker itu loh. Boleh. Atau yang biasa-biasa aja juga boleh, terserah kalian. Aku mau pakai tikel Mana ya? Cakep nih. Nah,
Kalau ini deh, boleh deh. Nah, ini yang akan mendokumentasikan yaitu si ini. Kalau misalnya kalian lihat di partisipan ada Digistar, kan dia nggak perkenalan tuh. Nah, di Digistar ini dia tim pusat juga. Halo Kak Digistar, bisa on mic nggak? Mungkin mau kenalan gitu dikit-dikit. Nggak bisa ya? Nggak. Ya udahlah. Ini ya dokumentasi. Kalau udah, boleh aku hitung deh. Ntar aku mau pilih ininya dulu, stikernya dulu. Mana ya, mana ya? Udah, boleh deh. Kelihatan ya? Ya udahlah, oke. Kalau sudah siap, aku hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1. Oh ya, slide 2 nggak sih? Slide 2. Oke, slide kedua. Kalau ada slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke pose kedua. Gini deh, boleh nggak sih? Gini. Saya pengen telepon, guys. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi-lagi slide kedua. 1, 2, 3. Oke guys, so thank you for the time. Terima kasih atas waktunya. Nanti untuk following questions atau following information, aku bakal kasih tahu di grup biar teman-teman juga ini tahu semuanya lah intinya. Dan ini nanti bakal ada sekretarisnya, note-nya, dan kalau note-nya udah jadi bakal aku kasih ke teman-teman di grup. So, karena udah jam 22.59, nih habis ini udah jam 11, kalian juga pasti udah ngantuk banget gitu kan. Jadi thank you, jangan lupa untuk list IG-nya di grup biar kita bisa follow-followan gitu ya guys. Oke, bye-bye, bisa on leave dulu. Dadah, thank you guys. Thank you Kalia dan teman-teman. Semangat, semangat ya, Thank you semuanya. semangat. Aduh, capek banget. Sumpah, sumpah. Oh my god. Gak tau lah, Anjay, jadi sokap banget. ekstrovert. Anjir, sokap banget aku, sumpah. Sumpah, sumpah. Wow. Itulah rasanya jadi klub lead ya, Mbak. Ih, tapi klub tuh nggak sebanyak ini, cuy. Mana ada. Ya, Lebih ribet klub banyak. itu. Sumpah capek banget. Ya ampun. Aku tadi beneran SKSD loh. Oh, wow. Tapi aku bisa sih SKSD. Aku Karena aku sama kamu tidak. juga SKSD. Oh gitu. Ya kan? Gimana nih Vice Lead? Tapi jangan switch jadi atasan ya, karena gue muak. Gue muak kalau lo jadi atasan. Udah yang biasa-biasa aja Nah, gitu. aku mau coba camp. Aman nggak campku? Nggak aman. Nggak aman. Anjay. Aman itu Ntar, loh. ntar mau campnya kok buram anjir. Ya ampun, BG-nya masih register operate loh. Ntar aku ganti nih. Aku ganti yang kamu pasti nggak punya. Parah sih. Hmm, Anjir, putih banget cok gue di sini. tuh, nggak bakal punya mu yang ini. Ya udah, ya udah lagi, ya udah. Mana ya, mana ya? Nih, mau yang bikin iri nggak? Mau yang bikin iri nggak? Nih,
Apa sih itu? Siapa sih mereka? Aku cuma tahu Bang Ikram doang. Nggak ada. Mana Bang Ikram? Mana Bang Ikram? Oh, sorry, sorry. Wah, salah gue. Salah. Itu ini pas aku intern bersama cici-cici dan kuku-kuku. Oh, kamu yang Jawa sendiri ya? Mohon maaf nggak ada Jawa-Jawanya. Jawa sendiri ya. Thank you, guys. Sumpah. Itu kamu pakai lighting apa gimana dah? Mati. Enggak. Ya, light kamar lah. Putih banget anjir. Iya, gue Oh, tuh ini lebih bening daripada lo kan. Ya, gue lebih bening sih di sini. Pilek. Gimana nih, Pak Ketua? Tapi jangan jadi itu ketua. itu nyebelin sih sumpah dari tadi. Gitu-gitu mulu anjir. Sebel. Gimana? Ya udahlah, gue lagi pilek juga. Ya, udah. Just low light. Manual ke auto. Anjing, ini apa? Nggak mau perkenalan anjir tadi, anjing lah. Aku males. Tadi Kamu ada loh yang kalau on gombalin gue cam. ya. Aduh, aduh, tadi ada yang gombalin gue ya sih. Kalau on cam tuh ya segini. Nih, pala tuh ya jangan sampai kepotong. Nih, Nggak kamu tahu. on cam tuh ya segini. Nih, sumpah. Segini nih. Ya, nggak tahu ya. Ini akses kameraku kayak gini. Mana ada? Kamu tinggal didengakin. Kamu pakai webcam kan tuh? Hmm, Coba dengakin dikit. Dengak, dengak, dengak. nggak mau ya. Gini. Camnya didengakin, Mbak. Bukan kamunya. Anjir. Nggak bisa. Webcamnya Nggak lah. didengakin. Nggak, nggak mau kelihatan jidat aku. Terus. Tes terus. Lagian. Mik, mik, weh, mik, mik. Kok ada hitam-hitam? Dirimu lo nge-lag. Foto nggak sih? Foto nggak sih? Dirimu lo nge-lag anjir. Aku mau pocong.
Loh, recordmu. Oh ya, sorry. Wow, record nih.